syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pujian ini mengajak kita untuk tidak berhenti-hentinya untuk mengucap syukur. Ya, anak-anak, kita selalu mengucap syukur pagi hari, siang hari, dan malam hari. Jadi, ucapan syukur itu akan terus keluar dari mulut kita. Ya, karena Allah kita Allah yang begitu baik, ya. Allah yang berkuasa ya atas hidup kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan naikkan mars sekolah minggu. Boleh berdiri? Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, besar jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Kita akan menghafal ayat tema sekolah minggu, ulangan 31 ayat yang ke-12. Sama-sama kita hafalkan. Ya, udah pasti udah hafal semua. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang-orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 31 ayat 17. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa. Anak-anak lipat tangan, kita berdoa. Nanti Lause akan pimpin ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman, saudara seiman kami. Walaupun rumah kami berbeda-beda, tapi kami boleh bersatu hati untuk menaikkan doa ini melalui online, Tuhan melalui Zoom ini, Tuhan kami mohon Tuhan pimpin kami supaya signalnya
bagus dari awal sampai akhirnya sehingga kami boleh memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi Lause yang akan membawakan firman Tuhan untuk mengajar kami sehingga kami semakin hari boleh datang kepada Tuhan Yesus, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Tuhan tolong kami karena kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan semua apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur mohon pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhirnya sekolah minggu kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Ya, selanjutnya ada puji-pujian yang akan dipersembahkan. Kita akan mendengarkan puji-pujian berikut. Oh ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, anak-anak, selanjutnya Lause akan pengumuman hari ini sekolah minggu. Hari ini ada kur ya. Yang ikut kur, jangan lupa hari ini ada kur. Terus kita akan tentang kehadiran. Berikutnya tentang kehadiran ya. Anak-anak, kalau anak-anak hadir untuk pengumpulan stiker, untuk kehadirannya ditunggu. Yang absen misalnya boleh hari ini ada alasan
kenapa sering absen? Nah, nanti lause-lause akan telepon ya, kenapa sering absen ya, supaya kita beritahu biar lause-lausenya doain. Nah, hari ini kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mateo. Hai Mateo, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mateo sekarang bertambah lagi, umurnya 1 tahun lagi. Nah, teman-teman yang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Mateo, boleh ya. Silakan di chat ya buat Mateo ya. Kita bersyukur hari ini persis Mateo berulang tahun ya. Nah, kita juga ada pengumuman untuk mama-mama yang di rumah. Tanggal 22 Mei itu Parent Day. Itu bukan mama aja, Wi. Bukan mama aja. Bukan mama aja, mama papa. Oh, orang tua ya, mama atau papa boleh hadir. Kita akan onsite nanti untuk Parent Day mau mengundang orang tua ya, supaya kita boleh berkumpul. Ada acara khusus untuk para orang tua untuk berpartisipasi bersama anak-anak di sekolah minggu. Nanti akan diumumkan kembali minggu-minggu ke depan. Lause tanggal berapa ya? Lause tanggal berapa ya Lause? Tanggal berapa Lause? Tanggal 22. Tanggal 22 Mei. 22 Mei ya. 22 Mei ya. Nanti ada acara untuk orang tua dan anak-anak, kita berkumpul di gereja ya. Nah, nanti kasih tahu mami atau papi ya, boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Seperti biasa tahun Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Kita juga berdoa ya, hari ini Trivena tidak bisa datang karena tidak bisa ikut sekolah minggu karena ada kebakaran di gang sebelah rumahnya. Jadi selain kita berdoa untuk persembahan, kita juga berdoa untuk Mateo yang berulang tahun. Kita berdoa untuk Trivena yang tidak bisa ikut Zoom. Terus kita doakan supaya mereka rumahnya tidak terkena ya. Nah, mari kita Tidak menjelang sore boleh berdoa makan untuk tapi itu kok Mateo ya Tuhan. kayaknya sepi.
yang berulang tahun. Tuhan, Engkau telah memberi 1 tahun lagi untuk Mateo ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan berkati Mateo, beri kesehatan, kekuatan, kepandaian ketika dia sekolah, kepintaran juga, dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati Mateo, biar semakin bertambah umurnya Tuhan. Tuhan berkati, dia semakin mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa juga hari ini untuk Trivena ya Tuhan, tidak bisa online karena mengikuti Zoom, karena sedang ada kebakaran di dekat rumahnya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan luputkan rumah Trivena, jauhkan dari kebakaran itu supaya mereka aman ya Tuhan dari kebakaran tersebut. Tuhan tolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang lindungi keluarga Trivena, rumahnya ya Tuhan. Kami berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pagi hari ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati, yang belum memberi Tuhan juga memberkati. Berkati orang tua, para anak-anak Tuhan yang saat ini, kiranya Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Biar persembahan ini kami pakai, boleh pakai untuk kerajaan Allah, melalui sekolah minggu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, dan kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian. Speaker aku di sini nggak, karena dia cuma di kelas. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dikau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku.
Nah, anak-anak kita akan pembagian kelas ya untuk TK Pratama dan kelas tunas. Jadi jangan kabur. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan dan dengarkan baik-baik. Selamat pagi. Anak Mimi udah masuk semua. Belum kelihatan ya. Si Natali. Mana Natali? Halo Natasha. Iya, si Natali kemana ya? Iya, Oh, ini baru. Udah masuk. Ya. Kita lagi pakainya tab lagi. Selamat pagi, Lause. Oh, Natali suaranya paling kencang dan paling semangat. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Clara. Clara juga semangat banget. Oke, semuanya udah kumpul. Udah kumpul. Ya, semuanya udah masuk ke kelas ya. Yuk. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami sudah siap Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti. Dan firman Tuhan boleh kami simpan baik-baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya nyata kasih Tuhan ada orang lain melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang Lause dibantu ya sama Lause Abel untuk tampilin gambar. Oke, sekarang kita mau lihat dulu nih, ada video nih Lause. Oh ya, sebelumnya anak-anak udah pada siap ya semuanya ya? Nggak lagi pada makan, nggak lagi pada tidur-tiduran, dan nggak lagi pada main. Oke, siap ya? Main. Oke, sekarang kita mau nonton video ini. Sorry Lause Abel, pinggirnya boleh dihilangin nggak biar full screen? Sisir rambut dia. Bentar. Kesal. Nah, oke, kita mau lihat nih anak-anak ini lagi pada ngapain nih anak-anak bule. Boleh main. Aku masukin ini. Tuh kan relengnya masuk ke dalam. Nggak boleh main. Boleh tolong di mute dulu. Good morning, Max. Good morning, Bryce. Good morning. Abelnya kena mute ya? Bu, tidak ada Good suara. morning, Landry. How are you? Good morning. Oh, nggak ada suaranya, Ci. Bentar ya. Enggak apa-apa. Bentar ya. Hilang aja. Lanjut aja. Ada suaranya cuma kecil sih. Enggak, memang suaranya kecil nggak apa-apa. Oh. Good morning. How's Cooper? Hey. I. You. Go Cyclone. Good morning. You're my favorite one. Miss, videonya freeze.
Udah ya, Ci, videonya? Belum. Videonya belum selesai harusnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang langsung mau tanya. Boleh dibikin full screen nggak? Oke, sekarang langsung mau tanya. Tadi kan kalian udah nonton ya videonya ya. Itu anak-anak sama ibu gurunya lagi ngapain tuh? Bu, Lagi ngapain mereka? Bisa lihat videonya, Bu. Videonya freezing. Oh, videonya kenapa? Freezing. Mungkin internet di rumah Lois ya. Kalau anak-anak yang lain tadi bisa lihat nggak videonya? Bisa. Bisa ya. Mungkin Lois internet di rumah Lois lagi kurang lancar. Tapi nggak apa-apa. Nanti Lois bisa lihat kalau nanti ada YouTube-nya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya untuk videonya ya. Nanti akan di-upload sama Koko Justin. Ya, jadi bisa lihat belakangan. Oke. Nah, di video tadi itu anak-anak lagi ngapain sama gurunya? Ada yang tahu nggak mereka lagi ngapain kok kayak begaya-begaya begitu? Hah? Mau masuk kelas. Masuk kelas terus ngapain? Sebelum masuk kelas mereka ngapain? Salaman. Ya, mereka memberikan salam. Langsung mau nanya nih, kalian kalau masuk kelas begitu nggak sama guru kalian? Enggak ya? Masuk kelas aja ya. Clara kayak gini, Bu. Oh iya, kayak gini. Nih, Lausu banyak gambar nih. Ayo Lausu Abel, coba kita kasih lihat gaya-gaya salam nih. Banyak banget gaya-gaya salam. Coba. Kelihatan nggak Lausu? Kelihatan. Boleh di full screen? Oke, nih, kalian lihat nih, tuh banyak gaya salam. Ada yang kalau ketemu terus pelukan. Terus ada yang pakai ini ya, apa sih ini namanya siku ya. Kalau lagi pandemi kan nggak boleh deket-deket, jadi pakai siku. Ada yang salaman, ada yang high-five. Terus ada lagi yang kayak apa nih? Next-nya. Nah, ada ya tunduk ya. Saling nunduk itu kalau di Jepang atau Korea mereka saling nunduk kalau mereka mau salaman. Ada yang salaman dari jauh. Nah, yang tadi itu tuh yang kayak si Clara, salamnya kayak gini. Kita di gereja juga kayak gini. Nah, itu yang ada orang tua sama anak kecil, itu salaman. Kenapa? Pagi, Lausa. Ya, pagi. Nah, itu yang gambar yang paling kanan bawah, ya, itu gaya salaman orang Maori. Orang Maori itu adalah orang New Zealand. Ya, itu salamannya kayak gitu. Jadi mereka deketan, ya, dahinya. Ya, itu cara salaman mereka. Ya, ada lagi? Nah, ada yang cium pipi salamannya. Terus ada lagi yang kayak ini, yang kayak fungsi-fungsi gitu. Ya, nah banyak sekali gaya-gaya salam. Kalian juga pasti punya gaya salam sendiri ya. Kalau ketemu teman gayanya wah high five, ketemu teman yang teman baik banget ya. Terus ada pokoknya macam-macam deh. Gaya salam itu banyak sekali. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini kita diambil dari kitab Lukas ayat pasal 22 ayat 39 sampai 53 ya. Nah, sekarang kita mau ngulang dulu. Kita mau ngulang cerita firman Tuhan dari beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nih. Kalau kalian ngikutin firman Tuhan, kalian menyimak baik-baik, mendengar baik-baik, harusnya kalian bisa menjawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Yesus waktu itu kan Yesus memasuki kota Yerusalem ya, karena habis ketemu Zakheus, terus Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, waktu Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, Yesus menunggangi binatang. Binatang apa yang Tuhan Yesus tunggangi? Jadi Yesus mengendarai binatang. Yesus menyuruh muridnya, kamu pergi ke gerbang pintu Yerusalem. Siapa? Keledai. Ayo Lausa Abel, benar nggak jawabannya? Unta. Benar nggak? Ya, betul. Yesus mengendarai keledai. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Nah, waktu Yesus sudah memasuki kota Yerusalem,
Ya, banyak orang yang bersorak-sorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai siapa? Dalam nama Tuhan. Yang datang sebagai apa? Yesus datang. Jadi waktu itu orang Israel pikir ini ada orang nih yang datang, Yesus nih datang sebagai apa? Yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa memerintah mereka sebagai apa? Mesias. Sebagai Mesias. sebagai Mesias. Oke, ada lagi jawaban yang lain sebagai apa? Yesus datang sebagai diberkatilah dia yang datang sebagai apa dalam nama Tuhan. Coba langsung Elma sebagai apa nih? Raja. Ya, sebagai raja. Raja di dalam hati kita ya, raja kita ya, bukan seperti raja yang dipikirin oleh orang-orang Israel yang raja yang kayak raja maksudnya raja yang memerintah kerajaan, bukan. Ini raja yang memerintah atas hidup kita ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Terus kamu ingat kan kemudian Yesus berjalan di halaman bait Allah. Nah, Yesus melihat nih banyak orang yang sibuk jual beli. Ingat kan? Keadaan ini membuat Yesus marah. Lalu Yesus mengusir mereka dan Yesus menyucikan apa? Apa yang Yesus sucikan? Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem kan di bait suci banyak sekali. Orang-orang pada jualan. Nah, Yesus menyucikan apa? Karena tempat ini adalah tempat untuk beribadah. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk beribadah. Bukan untuk orang yang jual-jualan. Ya, apalagi membuat keuntungan pribadi. Nah, tempat itu apa yang Tuhan Yesus sucikan? Ada yang tahu? Coba lo Sabel, betul nggak? Ya, betul. Bait Allah yang Tuhan Yesus sucikan itu adalah bait Allah. Ya, karena bait Allah itu adalah tempat orang datang berkumpul untuk beribadah, untuk memuji Allah, untuk mendengarkan firman Allah ya, mendengarkan tentang Allah gitu ya. Nah, sekarang yang keempat. Setelah Yesus mengutus 2 orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, ke sebuah rumah yang memiliki ruangan di atas. Nah, waktu itu kan Yesus dia ngajak murid-muridnya, ya. Terus Yesus menyuruh 2 orang muridnya, Petrus sama Yohanes, kamu cari ke ruangan yang di atas. Nah, di ruangan itu Yesus mengadakan apa? Kalau kalian kemarin hari Jumat dekat banget sama si ngomongnya apa yang Yesus lakukan di ruangan atas itu bersama murid-muridnya? Ada yang ingat? Lo Abel keluarin deh, coba gambarnya. Ya, Yesus melakukan perjamuan Paskah, ya. Nah, di ruang atas itu Yesus memberitahukan murid-muridnya, ya, bahwa Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Lalu Yesus melakukan apa? Yesus memberikan apa? Dan apa kepada muridnya? Apa? Memberikan roti. Roti dan apa? Dan anggur. Ya, betul. Abel. Yesus memberikan roti dan anggur. Melambangkan apa? Roti dan anggur itu melambangkan apa? Roti melambangkan daging Tuhan Yesus. Tubuh dan Tuhan Yesus. Kalau anggur? Kalau anggur darah Tuhan Yesus. Betul ya, roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Ya, anggur itu melambangkan darah Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan Aku. Ya, seperti tadi Lause bilang bahwa pelajaran kita hari ini diambil firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Kalian boleh catat ya kitab ayat dari firman Tuhan ini, nanti kalian bisa baca di rumah, ya. Nanti kalian baca. Oke. Nah, waktu itu ya setelah perjamuan makan, nah waktu itu hari udah malam.
Hari sudah malam, perjamuan Paskah juga sudah selesai. Kemudian Yesus bersama 11 muridnya ya berjalan keluar menuju ke Bukit Zaitun. Yesus suka sekali, Yesus suka dan sering ya ke bukit ini bersama murid-muridnya. Tapi tunggu dulu. Tadi Lose bilang muridnya Yesus bersama berapa muridnya? 11. 11. Kok 11? Kan 12 muridnya. Kan 12. Kok jadi 11? Satu lagi kemana? Tuhan Yesus. Bukan, kan Tuhan Yesus sama 12 muridnya. Tadi Lose bilang cuma 11. Satu lagi kemana? Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Nah, Satu lagi kayak kemana yang satu lagi? Nah, betul, murid Tuhan Yesus itu ada 12. Tapi yang satunya lagi pergi sebelum perjamuan Paskah itu selesai. Siapakah murid Tuhan Yesus yang pergi itu? Ada yang ingat nggak? Yudas Iskariot. Betul, Clara. Siapa tuh yang jawab tadi? Clara ya? Oke, betul, Clara. Betul, yang pergi duluan itu sebelum perjamuan kudus perjamuan Paskahnya selesai, Yudas Iskariot udah pergi duluan. Ya. Nah, setelah mereka sampai di Bukit Zaitun, mereka menuju ke Taman Getsemani. Jadi Taman Getsemani itu ada di dalam Bukit Zaitun, ya. Nah, sebuah taman itu di taman itu di mana Yesus itu sering berdoa di sana. Jadi Yesus tuh sering berdoa. Yesus suka sekali ke Bukit Zaitun, ya. Dan Yesus juga sering berdoa di sana bersama murid-muridnya, atau suka berdoa di sana, ya bersama murid-muridnya, ya. Nah, terus Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian tunggu ya di sini ya, kata Yesus sama murid-muridnya, ya. Kalian tunggu di sini. Terus begitu Yesus bilang, Petrus, Yohanes sama Yakobus, ayo kalian bertiga ikut aku. Ya, Yesus mengajak 3 muridnya itu masuk ke tempat yang lebih dalam lagi di Taman Getsemani. Jadi murid-muridnya yang lain nunggunya agak di depan. Yesus sama 3 muridnya itu berjalan lebih ke dalam di Taman Getsemani. Lalu Yesus menyuruh mereka berdoa. Nah, lalu Yesus masuk lebih dalam lagi, nggak terlalu jauh, kira-kira selemparan batu deh, ini nggak jauh-jauh banget. Nah, di sana Yesus berlutut dan Yesus berdoa. Nah, Yesus bilang kepada Bapa, ya di dalam doanya Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kenapa Yesus berdoa seperti itu? Karena Yesus tahu bahwa saat dia sudah tiba. Ya, Yesus berdoa terus minta kepada Bapa, kepada Allah Bapa, supaya kalau boleh jangan, ya, karena mati di atas kayu salib itu adalah mati yang sangat menderita. Ya, Yesus kalau bisa tuh Yesus nggak mau. Ya, sampai 3 kali Yesus berdoa seperti itu. Nah, pada saat Yesus berdoa, ya, dengan doa yang sama, ya, Yesus sampai 3 kali berdoa dengan doa yang sama, ya. Nah, pada saat Yesus berdoa yang ketiga kalinya, datanglah seorang malaikat dari langit, kemudian menampakkan diri, ya. Malaikat itu menenangkan dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Sebab saat itu hati Tuhan Yesus itu sangat sedih, ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menjalankan perintah Bapaknya, dia harus menderita, dia harus mati untuk umat manusia. Yesus harus melakukan itu, Yesus harus taat, dan Yesus mau taat, ya, Yesus mau taat kepada perintah Bapaknya, ya. Yesus memilih bahwa dia menerima semua rencana Allah baginya. Yesus yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa sama sekali, tapi Yesus rela mati, Yesus rela menggantikan kita, ya, orang-orang yang berdosa, yang seharusnya tuh ya binasa, ya seharusnya kita itu binasa karena dosa-dosa kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Setelah berdoa, Yesus berdiri dan mendekati murid-muridnya, tapi Yesus melihat bahwa ketiga muridnya itu lagi tertidur karena sedih dan juga mungkin kecapean, ya. Nah, pada saat Yesus berbicara kepada mereka, "Mengapa kalian tidur? Bangunlah."
dan berdoalah ya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Nah, pada saat Yesus masih berbicara itu, datanglah segerombolan orang menghampiri Yesus dan murid-muridnya. Nah, ada seorang murid Yesus di antara rombongan orang itu. Anak-anak udah tahu ya siapa murid itu? Ada yang tahu siapa? Siapa ya murid Yesus yang ada di dalam rombongan mereka? Dia adalah betul yang tadi yang meninggalkan perjamuan Paskah. Oh, Clara. Jadi Yudas Iskariot meninggalkan perjamuan Paskah. Sebelum perjamuan Paskah itu selesai, ternyata dia itu datang ke orang-orang ini, kepada imam-imam besar, kepada orang tua-tua gitu ya, penatua-penatua gitu, kepada prajurit-prajurit, perwira-perwira gitu ya. Jadi Yudas membawa mereka. Yudas tahu di mana Yesus berada, karena Yesus kan sering ya bawa murid-muridnya itu ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Jadi Yudas tahu Yesus ada di mana. Jadi Yudas membawa mereka untuk menemui Yesus, ya. Nah, pada saat Yudas melihat Yesus, Yudas tahu itu Yesus, tapi orang-orang yang lain kan nggak tahu, mungkin mereka nggak kenal yang mana Yesus. Nah, Yudas lalu memberikan salam dengan mencium pipi Yesus. Tapi ini bukan salam seperti yang tadi kalian lihat yang di depan ya, ini bukan salam persahabatan, ini adalah kode. Kode bahwa orang yang Yudas cium itu adalah Yesus. Ya, jadi ini kode yang tanda yang Yudas berikan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah, kepada imam-imam kepala dan para tua-tua bahwa inilah orang yang bernama Yesus, dialah Yesus yang akan mereka tangkap. Ya, nah waktu murid-murid Yesus melihat Yesus mau ditangkap, murid-murid Yesus itu mau melindungi Yesus, dan salah seorang dari murid Yesus itu dengan cepat mengambil pedang, ya, dan langsung memotong telinga hamba imam besar. Tapi Yesus bukan yang ini, aduh, nggak dimasukin. Ya, langsung memotong telinga dari hamba imam besar. Tapi Yesus bilang, udah, sudahlah, ya. Dan Yesus mengambil telinga itu dan menyembuhkan hamba dari imam besar itu, ya. Itu sebetulnya ada gambar, tapi Lause kelewat gambarnya. Nah, kemudian Yesus berkata kepada mereka yang datang untuk menangkap dia, untuk menangkap Yesus ya. Jadi Yesus ngomong sama orang-orang ini, sangka kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan, ya. Padahal setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Selama 3 tahun itu Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Yesus mengabarkan, Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga, Yesus membuat mukjizat, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di bait Allah juga. Tapi mereka nggak menangkap Yesus. Ya, tapi memang inilah saat kamu. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Sebetulnya bisa aja Yesus menyerahkan diri, menyelamatkan diri, tapi kali ini berbeda. Yesus memilih untuk menyerahkan diri karena Yesus tahu bahwa saat dia sudah tiba. Ya, saat Yesus untuk mati di kayu salib itu sudah tiba. Yesus tahu bahwa inilah satu-satunya cara Yesus menjadi juru selamat manusia. Yesus tidak menghentikan apa yang Yudas dan rombongannya itu perbuat. Yesus dengan diam, ya, Yesus diam dan Yesus mengizinkan para perwira itu menangkap dia dan membawa dia ke rumah imam besar. Pernah nggak kalian dituduh? Ini Yesus tidak bersalah ya, Yesus adalah manusia 100%, tapi Yesus tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tapi Yesus ditangkap, ya. Yesus dianggap bersalah, Yesus dianggap berdosa, ya. Nah, pernah nggak kalian itu dituduh dan dimarahi untuk sesuatu kesalahan yang tidak kalian lakukan? Pernah nggak? Pernah nggak kalian, misalnya kalian nggak melakukannya, tapi kalian dimarahi, terus kalian dituduh, ini pasti kamu yang lakukan.
pasti pernah ya. Terus apa perasaan kalian? Ya, mungkin kalian pernah, iya, semuanya pernah. Lause juga pernah. Ya, nggak salah tapi disalahin. Ya, perasaan kita gimana? Wah, pasti kita kesel. Kita pasti marah. Ya, nah, kita pasti akan berusaha untuk membela diri. Kalian juga pasti akan berusaha untuk membela diri. Tapi orang yang menyalahkan kalian nggak mau dengar penjelasan kalian dan nggak mau juga mencari tahu sebetulnya siapa sih yang melakukan itu, ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian udah jelasin, tapi orang itu nggak mau dengar, orang itu juga nggak mau cari tahu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian akan, oh udahlah, gua nggak mau ngomong lagi lah sama dia. Udah, pokoknya musuhin aja, ya. Atau udah nggak mau temenin lagi lah sama orang kayak begitu, ya. Kalian akan sakit hati, mungkin ya. Tapi hari ini, tadi kalian belajar. Kalian belajar bagaimana Yesus diam pada saat dia ditangkap. Yesus akan dihukum untuk dosa yang enggak Yesus lakukan, ya. Yesus rela menerima dan menanggung semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, semua dosa yang telah Lause lakukan, juga semua dosa yang sudah anak-anak lakukan. Ya, mengapa Yesus mau melakukan hal itu? Kenapa? Bingung ya? Kok Yesus mau ya? Karena Yesus tahu kalau Yesus enggak mau menuruti perintah Allah untuk datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa manusia, manusia pasti akan binasa. Kita pasti akan binasa, ya, karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa itu akan menerima dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi bersyukur pada saat itu Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat dan Allah menepati janjinya. Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Ya, nah. Itu adalah bukti begitu besarnya kasih, ya. Yesus begitu besar mengasihi umat manusia, umat ciptaannya. Dia nggak mau kita binasa, ya. Itulah sebabnya dia rela menerima dan menanggung semua hukuman dosa supaya kita bisa selamat dan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa banget ya kasih dan pengorbanan Yesus buat kita. Luar biasa banget ya. Nggak bisa kita bayangkan betapa begitu besarnya ya kasih Tuhan kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Nah, anak-anak juga bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, anak-anak bisa belajar mendoakan dan mengasihi orang yang telah bersalah terhadap anak-anak. Ya, enggak mudah, sangat tidak mudah. Ya, tapi kita bisa belajar. Anak-anak belajar. Lause juga belajar, ya. Kita belajar untuk terus percaya, ya, bahwa kita terus mengandalkan Allah. Kita terus mengandalkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan selalu menjadi pembela kita. Akan menjadi pembela anak-anak, ya. Jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus terus belajar firman Tuhan karena hanya di dalam firman Tuhan kita bisa tahu apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Semua rahasia-rahasia itu ada di dalam firman Tuhan. Mungkin pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti. Ya, gimana cara Tuhan Yesus menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Ya, dan kita bisa cari Lause sekolah minggu kita, atau kita bisa cari hamba Tuhan. Ya, kita bisa cari mama papa kita. Ya, yang akan menjelaskan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita bisa menyelesaikan ya dengan pertolongan dari firman Tuhan untuk setiap masalah kita, ya. Oke, sekarang kita mau hafal ayat Mas. Sebetulnya ayat Mas kita itu bisa diambil dari kitab Roma, tapi kita mau ambil ayat Mas yang lain ya, yang ada di dalam Mazmur 136 ayat 1a. Ini ayat Masnya pendek sekali ya. Pendek ya, gampang lagi ya untuk ingatnya ya. Yuk, kita berusaha untuk mengingatnya ya, kita berusaha untuk menghafalkannya. Firman Tuhan itu penting bagi hidup kita. Jadi itu kayak senjata. Kalau misalnya suatu hari kita ketemu masalah, ada firman Tuhan yang ada di dalam otak kita yang bisa menolong kita. Ya, yuk kita baca sama-sama dulu ya. Mazmur,
boleh dibuka speakernya. Speakernya boleh dibuka. Kita baca sama-sama. Yuk. Mazmur 131 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sedang baik. Ya, gampang ya? Sebablah baik. Sebab Ia baik. Bersyukurlah. Bersyukurlah artinya berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Ya, oke. Meskipun suasana tidak baik, meskipun keadaan tidak baik, tapi Tuhan Yesus itu baik. Ya, yuk kita baca lagi sambil dihafal ya. Yuk 1, 2, 3. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik. Ayat 1a. Ada yang mau mencoba untuk menghafal? Ada yang mau mencoba untuk menghafal? Coba Gabriel. Ayo coba Gabriel. Mazmur. Pasalnya? Pasalnya 136 ayat 1a. Ya. Artinya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bersyukur itu udah tahu artinya itu. Kita selalu berterima kasih, ya. Oke, sekarang ada lagi siapa? Oh, Sarlin. Oke, Sarlin. Ayo. Sarlin. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bagus, pintar. Diingat ya, firman Tuhan ini diingat ya. Oke, siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Natali, oke, ayo Natali. Ya, disebut namanya ya. Ayo Natali. Mazmur 136 ayat 1. Ya, isinya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, hebat. Ya, oke, sekarang Natasha. Natasha mau ya, Natasha ya? Clara, Natasha. Habis ini siapa? Clara. Oh ya, oke, habis ini Clara. Natasha dulu, Natasha. Di unmute Natasha. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Sebab Dia baik. Ya. Oke, sekarang Clara. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Yes, bagus, pintar. Ayo, siapa lagi yang berani? Siapa lagi? Ada enggak? Ada enggak? Ada yang masih mau? Oke. Nah, kita selalu bersyukur ya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi situasi kita tidak baik, Yesus tetap baik. Ya, Yesus tetap baik kepada kita. Yesus tetap mengasihi kita. Itu kita ingat terus supaya kita bisa selalu kita bisa selalu ada sukacita di hati. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami manusia-manusia yang berdosa. Terus Engkau tahu bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Oleh sebab itu, Engkau datang ke dalam dunia dan kami percaya bahwa Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit untuk kami, untuk menyelamatkan kami supaya kami tidak binasa. Kami berterima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau melakukan segala kehendak-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan tolong supaya kami yang lemah ini bisa selalu mengandalkan Tuhan untuk dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk seminggu yang akan datang, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita selalu Tuhan, di tengah apapun masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kamu kita ke kelas kita masing-masing ya. Yang kelas Pratama boleh ke kelas masing-masing, yang TK ke kelas Lause. Ya, yuk kita ketemu di breakout room ya. Lause, Ya. bisa tolong pindahin nggak? Bisa, nanti minta tolong Lausenya pindahin ya untuk Gabriela. Iya saja. Aku pindahin ya, Gap. Tunggu bentar ya, Gap. Bentar ya. Natali pindah yuk. Natali. Dipencet ya.